Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari Saudara Aristo setelah beberapa video yang kita sudah tanggapi. Dan kali ini pernyataan Saudara Aristo lebih mengejutkan. Mungkin teman-teman penasaran apa yang disampaikan oleh Saudara Aristo. Mari kita saksikan video pernyataan Saudara Aristo berikut ini. Artinya Rasulullah itu benar enggak sih kalau saya tertulis di kitab Injil dan kitab Taurat bahwa saya ini sebagai Rasul yang diutus Allah, di sana benar tertulis apa enggak? Nah ini kalau Rasulullah ragu, tanyakanlah kepada ahli Injil dan ahli kitab bahwa kamu tertulis di sana, dan mereka tidak ragu. Cuman setelah kamu diutus, sudah lahir, baru mereka simpang siur. Injil yang mana, Pak? Bagaimana? Injil yang mana? Ya, Injil yang diturunkan kepada Isa, bukan Injil-Injil yang terjemah itu. Ya, sedangkan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu, setahu saya tidak tertulis. Nah, loh, tadi dibilangnya disuruh cari nama Muhammad di Injil. Sekarang nggak tertulis. Gimana maksudnya, Pak? Coba bisa diterangkan. Injil yang mana? Iya. Sebentar dulu. Memang Bible Injil? Kalau menurut kalian bukan Injil, apa? Makanya saya tanya, Injil yang mana, Pak? Yang menuliskan bahwa Nabi Muhammad ada di kitab Injil dan di kitab Taurat. Iya, saya yang jawab. Saya yang jawab. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan yang ditulis oleh LAI. Ya, Injil Nabi Isa mana, Pak? Gitu, Mas Pak Aristo. Yang mana gitu ya kan? Kan bisa kita baca ya kan? Oh, ini ada Nabi Muhammad di Injil Nabi Isa. Saya jawab. Saya suka itu pertanyaanmu. Saya yang jawab. Kalau yang begini-gini itu urusan saya. Ini Injil. Oh, iya. Cakep. Ini Injil. Enggak kelihatan. Itu Injil apa, Pak? Ya, ini Injil. Al-Quran ini Injil. Al-Quran sama Injil beda, Pak. Kalau Injil kan diturunkan itu untuk Nabi Isa. Al-Quran diturunkan menurut Al-Quran, Pak. Pak, menurut Al-Quran, Allah menurunkan. Oh ya, oke. Kitab suci Al-Quran ini adalah kumpulan satu, Taurat, Zabur, Injil, kemudian dilengkapi dengan Al-Quran. Ini Injil. Bible itu bukan Injil. Jadi kalau cari nama Muhammad di Bible nggak ketemu. Kepental. Jaringan beliau. Jadi saya mau tegaskan, bisa di mute dulu izin Pak Ryan, soalnya feedback. Jadi saya mau tegaskan, sampai botak kepala sariawan, ya, walaupun ada nama Muhammad di dalam Bible, mereka akan tetap ngotot bukan Muhammad. Ya. Kalau mau cari nama Muhammad itu jangan di Bible tapi di Injil. Ini Injil. Ini Injil. Ini bukan Injil. Ini Bible. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan video dari Saudara Aristo, di mana salah seorang Kristen yang masuk ke channel Saudara Aristo menanyakan, di mana Injil Nabi Isa? Dan dengan pedenya, Saudara Aristo menjawab, kalau ini saya yang harus jawab. Dan Saudara Aristo menunjukkan Al-Quran, dan dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah Injil. Tentunya jawaban ini sangat mengejutkan, karena kita tahu bersama Al-Quran dan Injil itu dua kitab yang berbeda. Kalau kita baca di dalam Maryam 30, seperti yang ada di layar, di sana dikatakan, berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dalam kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi sangat jelas di ayat ini mengatakan bahwa Nabi Isa menurut saudara Muslim menerima Alkitab, yaitu Injil. Dan sangat tidak mungkin Injil itu sama dengan Al-Quran, sementara Al-Quran diturunkan kepada Muhammad menurut keyakinan saudara Muslim. Dan masih banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Injil itu berbeda dengan Al-Quran. Jika benar apa yang disampaikan oleh saudara Aristo, maka hal ini akan membahayakan keyakinan saudara Muslim. Kenapa? Jika kita mengutip satu hadis di dalam hadis Sahih Al-Bukhari,
nomor 6467. Di sana diceritakan bagaimana awal mulanya Nabi Saudara Aristo bertemu dengan Jibril. Dan yang menariknya adalah yang menjelaskan siapa yang ditemui oleh Nabi Saudara Aristo justru seorang yang menuliskan Injil di dalam bahasa Arab, yaitu Waraka bin Nufal. Di sana dikatakan, maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Waraka bin Nufal, anak paman Khadijah atau saudara ayahnya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah, dan dia seorang kakek yang cukup umur dan buta. Oke teman-teman, itu adalah bunyi hadis Sahih Al-Bukhari 6467. Teman-teman bisa baca hadis ini selanjutnya. Dan poin yang kita bisa lihat di sini bahwa menurut hadis ini yang menulis Injil dalam bahasa Arab adalah Waraka bin Nufal, dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan jika kita mengikuti cara berpikir Saudara Aristo, yang mana dia katakan Al-Quran adalah Injil, apakah mungkin Al-Quran adalah hasil dari tulisan Waraka bin Nufal sebagian? Karena Saudara Aristo mengatakan Injil itu adalah Al-Quran. Dan jika mau mencari nama Muhammad, cari di dalam Al-Quran. Tetapi pada kenyataannya, Saudara Aristo bersama Saudara Kainama justru mencari nama nabinya di dalam Alkitab. Ini justru bertentangan dengan pernyataan Saudara Aristo tadi, di mana dia mengatakan kalau mau cari nama nabinya, cari di dalam Al-Quran. Yesus bilang, nanti yang datang itu Veruah Haemet. Emet, perhatikan baik-baik. Emet, ya. Nah, kata-kata Veruah Haemet ini yang akan datang, yang Yesus mau bilang ini, ketik Google kosong, Emet ini, ketik Google kosong, enter. Oke, pilih yang sabar-sabar. Itu yang Blue Letter Bible. Nah, itu ada tuh. H571, Emet. Ini. Ya, oke ya, klik. Klik, udah. Ya, klik. Oke, bisa dibesarkan? Dikit. Emet. Emet. Oke, udah. Turun ke bawah sedikit. Emet, itu ada tulisan Emet ya. Ya, ini. Emet, translation M. Oke, lihat ke sebelahnya tuh, ke sebelahnya. Cara bacanya, kota A itu. Pronunciation itu cara apa? Apa? Ahmed. Oke, selesai. Yesus menjadikan yang akan datang tuh Ahmed. Ahmed. Oke. Nah, huruf Ahmed di dalam bahasa Ibrani itu, aduh saya gini. Ya itulah Ahmed. Sama Ustaz, Ana mau keluar air mata Ustaz. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Yesus tidak bilang Parakletos tidak. Yesus bilang Muhammad Ahmed. Ini bukan halusinasi. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap video dari Saudara Aristo. Silakan teman-teman menilai sendiri. Dan tetap bawakan dalam doa Saudara Aristo dan saudara muslim lainnya. Karena Tuhan kita mengasihi mereka, sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.